di Randu Kuning sampai 6 hari itu setelah berhijrah G30S. Jadi selanjutnya Ustadz, untuk riwayat organisasi panjenengan, monggo Ustadz. Ketika itu pelantikan Pemuda Muhammadiyah masih dipegang angkatan sebelum saya di Ranting Gontasuli. Justru tahun 66 itu mendapat tugas menjadi panitia pelaksana TC Kokam yang sampai 6 hari. Nah, di situ saya mulai aktif meskipun baru sebagai pembantu kegiatan itu. Namun akhirnya setelah ada regenerasi pemuda pimpinan Ranting, itu saya ditunjuk sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah Ranting Gontasuli. Kami telatani ada pengajian terjemah Al-Quran, karena ketika itu saya juga sudah tamat Al-Iman. Kemudian kajian membaca majelis tarjih itu dari jamaah ke jamaah. Dan kami aktif untuk mengadakan ikut kegiatan yang diadakan di cabang Muntilan, termasuk mungkin TC, mungkin pengajian pimpinan yang diadakan di Dalgrowong setiap Ahad pagi itu di Dalgrowong, yang langsung dibina oleh pimpinan Pemuda Muhammadiyah tingkat pusat di Dalgrowong ketika itu. Selanjutnya Ustadz, mengenai keikutsertaan panjenengan di kegiatan cabang Muhammadiyah pada saat itu, kemudian kondisi yang ada itu seperti apa, Ustaz? Iya, kami memang rumahnya paling jauh. Namun bagi kami orang Ranting, lebih orang Randu Kuning itu jauh tidak masalah. Karena orang cabang sendiri juga ketika itu datang ke Ranting itu semangatnya juga luar biasa, meskipun hanya dengan sepeda ontel. Ya. Bab jalan setelah Sewan itu juga masih lewat sungai, ya, sehingga tidak mungkin ada sepeda motor masuk ke sini. Belum ada jalan aspal, Pak Nji? Oh, jangan kan aspal, ya, gericak saja belum, ya. Nah, namun kami berarti bukan hanya saya, ya, berteman-teman itu juga kalau ada kegiatan di cabang itu masih aktif. Kalau saya sendiri jelas sudah ikut Kokam, sehingga setiap ada event apa saja, saya mesti tampil. Seangkatan kami seperti ayahnya Pak Arkom, ya, itu kemudian itu Pak Khalil Umari, itu kan sebaya saya dengan mereka itu yang aktif ketika itu, sehingga hampir setiap saat ada kegiatan mesti kita ketemu. Nah, selanjutnya setelah periode Pak Jubaidillah kami dikenalkan oleh Pak Marom, kemudian kami masuk dalam jajaran pimpinan Pemuda Muhammadiyah cabang. Otomatis kami di antara Pak Marom, Pak Yai Bustami, saya sendiri, Khalil Umari, Umar Abidin. Nah, ini yang sangat telenah, ya, artinya keras. Dia pahamnya keras, anti bid'ah. Nah itu, namun kadang-kala kalau pemuda senang itu. Artinya tegas, ya, bukan berarti nyeleneh, tidak, tapi karena memang kita ingin kembali pada tuntunan yang benar. Selanjutnya, setiap ada kegiatan, kalau tadi saya sampaikan tentang kegiatan 6 hari TC Kokam di sini, yaitu ya makannya ya ditanggung Ranting Gontasuli, Pak. Yang masak ya masyarakat, yang biasa mereka di kampung godok wedang, kalau ada ngantenan ya itulah nanti yang tanggung jawab. Mungkin ya ada uang masuk dari cabang, tapi kan tidak mudah sekarang ada uang peserta itu, ya. Bisa berangkat saja kan kita sudah senang. Sehingga ya kami seperti orang memandu, Pak. Ya, 6 hari, ya. Ya, namun cukup memuaskan, ya. Setelah itu hampir padam Gontasuli, tapi setelah SKBM kemarin itu justru bangkit kembali, Pak. Nah, kami kemudian kadangkala ada pengajian malam di tempat Pak Jubed, Pak Ridwan, ya, Pak Ridwan Sabrang.
itu kami dari pimpinan cabang itu kumpul tiap malam hampir 5 hari itu. Nah, kalau sudah baca subuh kita pulang, tapi datang pada maghrib, ngaji sore sampai jam 12, nanti baca subuh ngaji sampai jam 7. Nah, sehingga kami memang ketika itu memang disiapkan atau mempersiapkan diri ya untuk mendapat amanat untuk meneruskan perjuangan Muhammadiyah di cabang Muntilan ini. Nah, sehingga setiap ada kegiatan seperti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemuda Muhammadiyah cabang, seperti festival Kubro Siswo, ya. Kemudian yang paling menonjol ya drum band pemuda Muhammadiyah dan pemuda drum band NA yang biasanya mewakili daerah kalau kita tampil tingkat kabupaten atau tingkat nasional. Di samping itu kegiatan-kegiatan yang menarik di ranting-ranting yaitu pengajian 5 malam yang terkenal dengan istilah Panglima. Pengajian 5 malam. 5 malam itu artinya 5 malam? 5 malam, tapi siangnya pulang. Jadi ada maghrib sampai jam 10, nanti tidur disediakan tidurnya, nanti jam 1 dibangunkan, kemudian tahajud, kemudian kegiatan sampai sholat subuh. Ya, sehingga di ranting-ranting cukup bergairah kegiatan seperti itu. Dan itu biayanya ya kita orang kampung ya apa adanya. Itu berlaku berapa periode Pak seperti itu? Ya kalau kelihatannya periode Pak Yubaidi itu berjalan dengan efektifnya. Nah, selanjutnya periode yang berikutnya itu kami sudah mulai terjun ke Muhammadiyah, sehingga ketika itu dipegang oleh Bapak Ahmad Zaini dari Ponggol. Beliau pulang dari Gontor, kemudian mendapat amanat menjadi pimpinan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah cabang Muntilan. Nah, kemudian periode berikutnya itu periodenya Pak Muhsin. Nah, Muhsin itu pegawainya Pak Wasaan. Justru kita mendapatkan kado istimewa untuk Muhsin ya, ketika mengikuti kegiatan Porseni AMM Kabupaten Magelang. Nah, begitu cabang Muntilan mendapat juara umum itu Pak Muhsin ya karena pemuda dijunjung keliling itu ya karena memang beliau juga aktif, namun Allah menghendaki beliau tidak panjang usianya. Nah, selanjutnya ya dari pemuda Muhammadiyah itu kemudian lahirlah Muhammadiyah. Dari NA itulah lahir Aisyah. Ya. Tidak ada yang lahir Muhammadiyah dulu, baru lahir pemuda. Nah, sebab orang paling mudah menerima pembaruan itu ya generasi yang masih muda. Ya. Pemuda dulu. Ya dulu zaman Nabi juga demikian. Ya. Sehingga memang kami yang pernah aktif di pemuda Muhammadiyah mengharapkan kegiatan pemuda Muhammadiyah yang sekarang ini tidak harus meniru yang dulu, tapi punya kegiatan yang bisa mempersiapkan kader-kader untuk meneruskan kader-kader berikutnya, juga termasuk merupakan kader dari Muhammadiyah yang tidak boleh berhenti. Kemudian Pak Ustadz, kami akan bertanya mengenai sesuatu yang membuat panjenengan pada saat itu dengan keterbatasan daerah yang masih belum maju, jalan belum aspal, belum ada listrik, kemudian panjenengan juga jauh dari kota, tempat berkegiatan, tapi panjenengan begitu semangat sekali. Itu apa yang membuat dorongan semangat panjenengan begitu aktif berkegiatan di Muhammadiyah? Sebetulnya kalau saya kan, pertama ibu saya juga semangat. Dulu menurut cerita ayah saya juga semangat. Sehingga modal dari keluarga memang sangat mendukung. Dan kebetulan saya belajar di Aliman, juga di sana ditanamkan untuk membela agama Islam itu. Roh itulah yang kita bawa ke Muhammadiyah. Sehingga ketika umat Islam menghadapi tantangan, lebih-lebih perkembangan PKI yang begitu gencar ketika itu, yang kita tidak sadar kalau akan ada
terjadi peristiwa G30S. Tapi itu merupakan tantangan bagi kami, ya. Sehingga paling rame kalau pawai itu kalau sudah bersaing dengan drum band dari PKI itu, Pak. Ya. PKI punya grup drum band, ya? Meskipun hanya pentungan, ya, ya, drum band pentungan, tuk itu ya. Karena di samping itu juga dari kristenisasi, ya. Bagaimanapun diam-diam Kristen di Muntilan itu tetap berkembang, ya. Nah, sehingga kami tumbuh semangat bagaimana Islam itu tetap kita perjuangkan, dan ternyata sampai saat ini kita bisa lebih unggul daripada mereka. Nah, selanjutnya bagi saya yang rumahnya jauh, bagi saya dan teman-teman tidak ada halangan itu, karena dorongan hati, karena kesadaran berorganisasi ketika itu. Yang paling sulit sekarang ini adalah kesadaran berorganisasi. Kalau sudah berorganisasi itu niatnya ibadah, insya Allah menjadi dorongan yang paling utama itu. Kemudian kami minta panjenengan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pemuda Muhammadiyah pada saat ini untuk tetap bersemangat dengan fasilitas yang sekarang sudah mapan. Monggo panjenengan berikan semangatnya. Yang pertama, meskipun alat komunikasi sekarang begitu lancar, namun silaturahmi seperti kita ini sangat penting. Sebab kita bisa betul-betul bisa bahasa orang muda kok curhat, ya. Selanjutnya mempersiapkan generasi muda. Yang saya paling prihatin adalah tidak semua pimpinan Muhammadiyah kagungan putra menjadi aktivis Muhammadiyah. Sehingga ketika saya dipanggil oleh wilayah, ya, untuk menceritakan, saya kira hanya saya yang peserta, ternyata saya menjadi pembicara. Jadi kan mengapa anak saya kok kemudian bisa mengikuti saya, ya saya ceritakan. Memang dari kecil harus dikenalkan, ya, diajak. Termasuk saya sendiri bisa semakin kuat imannya karena nenek saya setiap tahun menjelang Ramadan saya mesti jaksoan Mbah Dalhar. Saya dilus-lus, ya. Nah, dan jadi wong alim. Alhamdulillah dengan Mbah Dalhar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya mungkin adik-adik yang sudah punya putra itu memang harus dipersiapkan. Jangan terlalu tertipu, ya. Karena ya yang lebih jelas itu tertipu keduniaan. Masalahnya rezeki itu Allah yang menjamin. Mungkin itu. Nah, ya. Terima kasih, Ustaz. Ya.